Ini surat perintah resmi dari negara. Silakan, kamu boleh menangkap saya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Benny Stafford. Di video kali ini kita akan membahas film Alif Lam Mim Part 2. Di awal film kita akan diperlihatkan percakapan antara Lam dan Alif. Alif memberitahu Lam bahwa informasi yang paling akurat yang didapat oleh aparat untuk melakukan penangkapan pada Kiai itu berasal dari spam yang diedarkan oleh Lam. Udahlah, udah nggak penting sekarang. Udah 2 orang yang nuduh gua nge-spam. Lam memberitahu Alif bahwa Laras masih hidup. Laras memberikan dia flash disk yang belum sempat ia buka. Karena file di dalam flash disk tersebut hanya bisa ia buka melalui komputer kantornya. Di malam harinya, saat Lam sedang mengakses komputernya di kantornya, tiba-tiba servernya terkoneksi pada komputer yang ada di dalam rumahnya. Di sana ia juga membuka flash disk yang diberikan oleh Laras yang berisikan rekaman CCTV peledakan bom di Candi Cafe. Ia lalu menghubungi Alif dan memberitahukan rekaman isi dari flash disk tersebut. Namun Lam belum mengetahui maksud dan tujuan Laras memberikannya rekaman CCTV tersebut. Pada saat peledakan. Bukan server kafe ikut meledak? Gua pikir juga begitu. 1 menit sebelum peledakan di belakang Candi Cafe. Laras. Alif yang semakin curiga dengan adanya konspirasi dalam kasus ini meminta Lam untuk diskonik di kantornya untuk segera pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba beberapa orang datang menyerang Lam. Berhasil melumpuhkan mereka semua, Lam kemudian berhasil menemukan keberadaan hacker yang dicarinya. Namun betapa terkejutnya saat ia mengetahui bahwa hacker tersebut berasal dari rumahnya sendiri. Dan ia menyadari bahwa Gilang anaknya lah yang telah melakukannya. Apa? Gilang. Ia pun langsung bergegas pergi ke rumahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Lam melihat istrinya tergeletak di lantai tidak bernyawa. Ya Allah, aku mau ikut. Tolong, aku mau ikut. Alif yang menyusul Lam ke rumahnya menemukan selongsong peluru tajam di rumah Lam. Mengetahui Gilang masih hidup, Lam dan Alif langsung membawa Gilang untuk bergegas ke pondok pesantren untuk mendapatkan perawatan medis. Sesampainya di sana, Alif melihat Letnan Bima dan rekan-rekannya terkapar dirawat di sana. Lalu Letnan Bima memberitahu Alif dia bingung tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya udah mati, Liv. Gue nggak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar, Liv. Keesokan harinya, istri Lam dimakamkan. Sekian lama berpisah, akhirnya mereka bertiga kembali berkumpul. Lalu Lam bertekad untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Tiba-tiba Alif mendapatkan panggilan untuk menghadap Colonel Mason. Keesokan harinya sebelum bertemu Colonel Mason, Alif diberikan softline kamera oleh Lam untuk dapat melihat apa yang akan terjadi di sana. Karena mereka yakin akan menemukan bukti dan informasi dalam pertemuannya nanti dengan Colonel Mason. Lalu di saat itu Alif melihat 3 orang santri yang pernah ia temui di Candi Cafe. Sesaat sebelum ledakan bom terjadi, Alif langsung bertindak dan menuduh mereka. Lalu Alif diberitahu bahwa
Tujuan mereka datang ke tersebut untuk melakukan transaksi kepada pembeli yang akan membeli parfum minyak mereka. Mereka ke sana karena calon pembeli tersebut menentukan tempat pertemuan yang dimaksud. Dan tas yang ditemukan oleh aparat pada saat peledakan bom di Candi Cafe benar adalah milik mereka, namun isinya adalah merupakan dokumen dan berkas-berkas penting serta botol parfum alatar untuk contoh pada konsumen mereka. Lam juga menjelaskan bahwa mereka dijebak untuk ke sana. Hal itu diperkuat dengan adanya rekaman CCTV yang diberikan oleh Laras. Sudah menanti di sana. Ali pun bergegas pergi untuk menemui Kolonel Mason. Mim pergi menemani dan mengawal Kiai dalam konferensi pers. Sementara Lam mengawasi dan merekam pertemuan Alif dengan Kolonel Mason. Marwan, kamu ngapain kesini? Saya disuruh kesini sama Ustadz Samir, Ustadz. Ustadz Samir tidak bicara apa-apa. Disuruh memantau keadaan di sini dan sekalian nemenin Ustadz Mimbo katanya. Permisi Ustadz, saya ke toilet dulu. Ali bertemu Kolonel Mason. Di sana Laras juga ikut bergabung bersama mereka. Laras ternyata seorang agen berpangkat kapten. Laras adalah nama samarannya. Dan nama aslinya adalah Naila, dan dia merupakan putri dari Kolonel Mason. Kolonel Mason mengatakan bahwa dialah yang memerintahkan peledakan bom di Candi Cafe. Karena di sana ada 15 siswa penganut paham komunis. Juga ada 12 orang politikus yang sedang mengadakan pertemuan untuk menyusun kudeta. Dan 10 orang anak koruptor pemilik bisnis ilegal, dan seharusnya juga ada 3 santri yang harus menyamati di sana. Tapi sebelum melanjutkan video ini, mari kita seruput dulu kopinya. Teroris. Beri waktu 30 menit untuk bertanya. Apa motif Anda melakukan pemboman di Candi Cafe, Pak? Saya tidak punya motif apa-apa. Karena bukan saya yang melakukannya. Saya ini masih tersangka loh. Belum terdakwa. Pak Kiai, kenapa banyak dari murid-murid Bapak justru memakai jubah atau gamis? Ya, itu adalah hak dan kemerdekaan mereka untuk memilih. Kolonel Mason, Anda yang mendesain semua ini? Ada yang memerintah saya. Maksudnya? Alif. Namun Kolonel Mason ternyata selama ini juga diperintah oleh atasannya. Ia menyamar menjadi sebagai ajudan Kolonel Mason. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh Mr. Sunyoto dan memfitnah Alif bahwa Alif yang telah membunuh Mr. Sunyoto. Tanpa sepengetahuan Alif, ternyata cangkir teh yang ia minum telah diberi racun oleh para aparat di sana. Dan di pondok pesantren, Lam melihat ada penyusup masuk ke dalam pondok pesantren. Lam pun mengikuti penyusup tersebut. Dan di sana penyusup tersebut bersama Samir, salah satu pengelola rekan pondok pesantren rekan Mim. Assalamualaikum Lam. Kami cuma ingin membuka matamu agar melihat kebenaran bahwa negara ini sudah makin kacau, Lam. Kita harus berjuang, Lam. Lu siapa? Bantulah agamamu, Lam. Bantulah kami Dengan matahin leher lu. Kamu suami yang baik, telah mengajari istrimu bela diri. Jadi lu yang bunuh gendis. Siapa pemimpin lu? Apa rencana kalian selanjutnya? Keluarin! Keluarin! Lam kemudian menemukan informasi tentang rencana target mereka selanjutnya, yakni di kantor aparat tempat Pak Kiai dan Mim berkonferensi pers.
Dia pun langsung bergegas ke sana. Setelah ledakan, Kolonel Mason memerintahkan seseorang untuk ke sana dan menghabisi siapapun yang masih hidup. Keadaan di kantor, bersihkan sisa-sisanya. Kiai! Kiai! Kita harus segera pergi dari sini, Kiai. Di sini sudah tidak aman. Saya tidak akan pernah mau dibebaskan dari sini dengan cara-cara di luar hukum. Walaupun saya tidak bersalah. Siapa yang meledakkan bom itu? Marwan, Kiai. Kita lengah, Mim. Masya Allah. Saf kurang dirapatkan. Pengeboman di Candi Kape tersebut seharusnya dilakukan oleh Laras, namun Laras mengacuhkannya. Laras juga diketahui membocorkan informasi kepada Lam. Serta juga diketahui bahwa mereka akan meracuni Alif. Untuk itu Laras membawa obat penawarnya. Maka Laras juga harus segera untuk dilenyapkan. Kolonel Mason awalnya juga keberatan. Have a problem with that? No. Namun hal ini pun sudah menjadi konsekuensinya. Maka ia pun membiarkan Laras disuntikan racun ke dalam tubuhnya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Laras dan Alif dengan meninggalkan satu penawar racun. Dan membiarkan mereka untuk memilih siapa yang berhak untuk hidup. Nel minta aku untuk jaga kamu. Dia kamu aset yang sangat berharga. Cepat ambil obat penawar ini, Liv. Aku nggak mungkin mau lihat kamu mati lagi, Laras. Namun sayangnya Laraslah yang harus tewas karena dengan sengaja menusukkan penawar racun tersebut kepada Alif. Sementara itu, orang suruhan Kolonel Mason tiba di sana dan memulai aksinya membunuh orang yang masih hidup satu persatu. Dia kemudian bertemu dengan Mim. Dan ternyata teroris sebenarnya adalah guru mereka sendiri. Menjaga perdamaian dunia. Anda teroris sebenarnya. Saat pertarungan masih berlanjut, tidak lama kemudian Lam tiba di sana dan melihat Mim sedang bertarung dengan gurunya. Sekarang saya tahu kenapa saya belajar bela diri. Kolonel Mason lalu menghubungi Rama yang ternyata masih hidup untuk memutuskan seluruh koneksi internet yang berada di pondok pesantren dan membunuh semua yang menghalangi. Namun dia dilumpuhkan oleh Kapten Bima yang sedang dirawat di sana. Gilang yang mendapatkan rekaman antara Alif dan Kolonel Mason, termasuk meretas rekaman yang terjadi pada Kiai dan Mim, mengupload dan mempublikasikannya ke masyarakat. Saya yang memerintahkan penghukuman itu. Saya tidak akan pernah mau dibebaskan dari sini dengan cara-cara di luar hukum. Walaupun saya tidak bersalah.
sehingga terbongkarnya konspirasi Kolonel Mason dari gulatan politik yang mengkambing hitamkan agama dan membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Mengetahui hal itu, atasan Kolonel Mason membunuh ajudannya dan memberikan pistolnya kepada Kolonel Mason, memerintahkan agar ia bunuh diri karena misi mereka telah gagal. Namun Kolonel Mason justru berniat untuk membunuh atasannya, tetapi pistol tersebut telah dimodifikasi sehingga ia membunuh dirinya sendiri. Atasan Kolonel Mason menelpon ke pimpinannya dan melaporkan bahwa Kolonel Mason telah tewas. Dan distrik 9 atau pondok pesantren juga telah mereka kuasai. Tiba-tiba Alif datang dan menyerang lalu membunuhnya. The war has just begun. Kamu pikir kamu sudah menang? I will find you. And I'll make you pay for what you've done. Islam muncul dalam keadaan asing, akan kembali dalam keadaan asing. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Alif Lam Mim. Semoga Anda semua terhibur dan nantikan video-video selanjutnya. Salam dari saya, Benny Slaven.